warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan video kali ini kita akan coba bahas tentang probiotik rabal. Ya, probiotik rabal ini adalah fermentasi campuran dua hal, yaitu ragi dan bakteri asam laktat. Jadi kata-kata rabal ini merupakan singkatan antara ragi dan bakteri asam laktat. Nah, rabal ini merupakan hasil penelitian dari Profesor Ibnu Sahidir dan kawan-kawan di laboratorium Balai Budidaya Air Payau Ujung Bate di Provinsi Aceh. Nah, kita di sini tidak akan bahas terlalu jauh ya. Langsung saja kita mulai bahas dari manfaatnya. Nah, untuk manfaat dari probiotik rabal ini yaitu yang pertama meningkatkan nafsu makan ikan. Kemudian yang kedua melancarkan pencernaan. Nah, yang ketiga ini meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat membantu meningkatkan penyerapan nutrisi ke dalam tubuh. Nah, yang kelima nih untuk kualitas airnya, ini juga untuk mengurangi bau air kolam. Nah, ini yang diakibatkan oleh amonia dan gas-gas beracun yang ada di dalam kolam. Kemudian dari seluruh manfaat dari kelima manfaat tersebut, nah pada akhirnya ini meningkatkan hasil produksi daging. Artinya probiotik rabal ini cocok untuk penggemukan daging ikan lele. Nah, untuk cara pembuatan probiotik rabal ini cukup mudah ya. Teman-teman di rumah bisa langsung dicoba. Nah, di video kali ini saya akan coba berikan tutorialnya untuk membuat probiotik rabal ini. Nah, sebelum itu kami ingatkan untuk terus support channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, untuk proses pembuatan probiotik rabal ini, langkah yang pertama yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, untuk bahan-bahannya adalah jika kita ingin membuat 10 liter larutan probiotik ini, kita membutuhkan 9 liter air bersih, kemudian Yakult 2 botol, ragi tape 1 butir, kemudian molase sebanyak setengah liter, kemudian air kelapa murni dari 1 butir, buah kelapa yang sudah tua. Nah, langsung saja kita ke cara mengolah bahan probiotik rabal kita. Nah, untuk di video ini ya, kita ini sedang membuat probiotik rabal dengan skala yang besar. Nah, ini kita buat di dalam satu drum itu sebanyak 45 liter kapasitasnya. Nah, untuk langkah yang pertama kita memasukkan air kelapa murninya tadi ya, ini sebanyak 2,5 liter per drumnya. Setelah itu kita masukkan molasenya. Nah, untuk molase juga kita gunakan sebanyak 2,5 liter ya molasenya. Nah, setelah kita melakukan pencampuran ini, kita lakukan pengadukan. Nah, pengadukan ini agar si molase dan air kelapa tadi tercampur secara homogen. Ya, kita aduk terus hingga homogen. Nah, setelah itu kita siapkan raginya. Ini ragi tape yang kita perlukan yaitu 5 butir per tongnya tadi ya. Nah, ya 5 butir. Ini kita haluskan dulu, baru kita masukkan ke dalam tong yang sudah berisi air kelapa dan molase tadi. Nah, setelah itu pun kita lakukan pengadukan ulang lagi.
Nah, setelah kita aduk, barulah kita masukkan air bersih. Nah, ini air bersihnya. Ini nanti kita isi sampai dengan 45 liter. 45 liter per tongnya ini. Nah, itu kalau bisa sambil diaduk agar bahan-bahannya tercampur secara homogen ataupun merata. Nah, setelah itu langkah yang selanjutnya adalah memasukkan Yakult. Nah, Yakult ini adalah sebagai penyumbang bakteri asam laktatnya, yaitu bakteri Lactobacillus. Ini ya, kita masukkan. Nah, kalau yang kita buat ini adalah per tongnya ini kita masukkan 10 botol Yakult. 10 botol ini kita masukkan. Nah, kemudian diaduk lagi secara merata. Oke, untuk proses finishingnya yaitu pemindahan ya dari tong-tong tadi ke dalam jerigen-jerigen yang kita siapkan. Nah, ini kita masukkan menggunakan corong ya agar tidak lebar jatuh-jatuh seperti itu. Nah, setelah dirasa sudah penuh, kemudian kita lakukan penutupan. Nah, penutupan ini kita sarankan secara rapat ya, secara nutupnya. Lebih bagusnya lagi kita tambahkan plastik. Nah, plastik ini fungsinya untuk dobeli supaya dalam proses fermentasi ini berjalan dengan baik. Kemudian simpan jerigen-jerigen ini selama 7 hari agar terjadi proses fermentasi dengan sempurna. Kemudian setiap 1-2 hari sekali tutup jerigen harus dibuka untuk mengeluarkan gas fermentasi. Lalu jerigen ditutup